Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini amplifier DAT ya, DA6250. Ya, gejala kerusakan di on normal, berjalan minimal sekitar 5 menit dan terus berlangsung. Ya, tiba-tiba langsung terjadi bunyi dari Bluetooth power off ya, kemudian mati. Ya, dan ini saya tidak bisa tes flash ya, karena flash di bawah teman kelupaan dicabut dari speaker. Ya, kemudian tadi saya mengujinya menggunakan Bluetooth. Ya, ada sekitar setengah jam ya. Informasi dari orangnya sekitar 5 menit mati. Ya, namun tadi setelah saya tes sekitar setengah jam kemudian Bluetooth power off ya. Oke, saat ini sudah posisi off dan saya melakukan pengukuran, ternyata 5 voltnya itu drop ya, hanya sekitar 4 volt ya, sehingga tidak bisa menyalakan Bluetooth. Kemudian di sini ada dua buah IC step down ya, dua buah IC step down di depan sini 7805 ya. Setelah saya ukur hanya sekitar 4 volt ya, dikarenakan inputnya hanya sekitar 5 volt ya, sehingga outputnya juga surut. Oke, dan selanjutnya ya, selanjutnya di sini adalah 7809 ya. 7809 ya, yaitu 7809 LM7809 ya. Ternyata outputnya hanya sekitar 5 ya, 5 ya. Saya coba 5 atau 6 ya, saya coba perlihatkan ya. Kita coba lakukan pengukuran. Ya, sekitar 5,9 ya. 5,9 atau 6 volt ya, sehingga output 7805 juga surut ya. Oke, 5,8 ya. Oke, dan ternyata inputnya di sini rendah ya, sehingga saya akan mencari jalur dari VCC untuk ini ya. Dan di sini sudah dapat hidup lagi ya, karena tadi terjadi short dengan ground ya. Oke, jadi kerusakannya berada pada input dari 7809 yang surut ya. Oke, tetap di channel saya akan coba melakukan pelacakan komponen di mana yang mengalami kerusakan. Iya, di sini sudah dapat bernyala kembali Bluetoothnya ya, dan saya off-kan ya melalui HP saya koneksinya supaya tidak terganggu pada saat perekaman. Ya, ini dia on karena tadi ya output dari 7809 saat saya lakukan pengukuran terjadi tester merah saya terhubung dengan ground ya, dan pin out dari 7809. Ya, namun di sini saya coba perlihatkannya. Saya akan kembali melakukan pengukuran. Ya, pada output dari 7805 hanya 3,7 ya, ternyata sangat turun. Ya, kemudian inputnya kita coba ukur ada berapa inputnya. 5,2 ya, sangat kecil juga ya. Jadi masih mengalami kerusakan ya pada input dari 7809. Apakah 7809-nya yang bermasalah? Ya, sepertinya di sini tidak panas ya. Jadi VCC dari 7809 yang masih mengalami kerusakan ya, sehingga belum bisa memperkerjakan tone control sepertinya ya. Tidak bisa memperkerjakan tone control ya, dikarenakan tegangannya yang sangat kecil. Oke, saya coba lepas dulu di sini untuk jalur input. Jalur apa nih? Saya coba cari ya. LR in. Oke. LR in, saya coba tes amplinya dulu ya, powernya dulu. Di sini saya lepas soket. Ya, kita coba menyentuh apakah bisa bekerja untuk power amplifiernya. Ya, ternyata kosong juga ya. Jadi boleh dikata amplifier juga tidak bekerja ya. Ya, apakah trafo yang bermasalah, turun ampere atau turun voltase? Ya, di sini untuk inputnya, untuk input ternyata tidak ada tegangan. Oke, di situ ada 9 volt. Saya coba
lakukan pengukuran 9 volt. Ya tentunya kecil juga ya, 5,4 ya, dikarenakan dari 7809 yang mengalami problem. Oke, tetap di channel saya lakukan pengecekan komponen. Ya lanjut, saya sudah membuka dan setelah melakukan pengurutan di sini untuk pin input ya, masuk ke sini. Ini adalah elko, kemudian ada resistor bernilai 4,7 ohm ya. Kita coba ukur di depannya ada berapa volt. Oke, saya coba colok dan kita coba lihat. Oke, kita coba lakukan pengukuran tegangan ya. Ada berapa volt? 17 ya, sudah besar. 17 besar. Ya, di sini pastinya bisa ya, sudah bisa hidup. Sudah bisa hidup lagi ya, karena bila dicabut colokan kemudian di on lagi sudah bisa ya. Di situ 9 volt ya. Oke, saya coba pasang kembali soket, kemudian memasang kabel speaker ya. Ya, saya sudah memasang kembali perkabelan soket ke ton, juga input outputnya ya. Kita coba kembali on ya, dan ternyata macet lagi ya. Saya coba lakukan pengukuran tegangan ya, langsung ya. Wah, situ kadang hidup kadang tidak ya. Oke, saya coba lakukan pengukuran tegangan langsung pada dioda jembatan ya. Dioda jembatan ada berapa volt ya, sepertinya mempengaruhi juga ya pada power amplifiernya. Kalau memang rendah di sini ya, hanya 6 volt ya. Ya, oke, sehingga tegangan untuk 7809 juga turun ya. Jadi resistornya bagus, namun tegangan yang mengalami problem. Oke, dan di sini jika kita lihat trafonya ya, yaitu engkel ya, sepertinya trafo bermasalah ya. Saya coba lakukan pengukuran, kemungkinan 15 volt ya atau 18 volt, karena tadi yang masuk ke IC 7809 yaitu 17 volt ya. Ya, jadi kemungkinan hasil listriknya adalah 15 atau 18 ya. Oke, saya coba lakukan pengukuran di sini, tepatnya di kabel kuning. Ada berapa volt ya, hanya 7 volt ya. Oke, problem terlacak ya. Kembali saya coba lakukan pelepasan dulu ya, pelepasan pada soket ya, kemudian kita mengukur tunggal yaitu trafonya ya, output dari trafo bulat ya. Saya pause dulu ya. Sudah saya lepas soket di sini ya, dan harus sekitar 15 volt ya atau 18 volt. Oke, saya coba lakukan pengukuran apakah normal tegangan keluar. Hanya 4 volt ya. Ya, di sini sudah lepas karena ditarik, masih terlem. Kita coba kembali lakukan pengukuran. ya. Oke, kemungkinan kearatan atau longgar ya, atau kabelnya mengalami problem, sudah putus halus. 14, kita coba goyang ya, bermain ya. Oke, tidak kelihatan di sini ya, bermain, ternyata bermain ya, digoyang bermain ya. 5 volt 14. Oke, 5 volt 5 volt 6 volt 10 ya, bermain. Oke, jadi kerusakannya pada perkabelannya, perkabelan untuk AC voltnya ya. Jadi saya coba melakukan pergantian ya, karena di sini bermain ya soketnya, atau mungkin di soket sini yang bermasalah. Ini tadi lepas ya karena ditarik
Ya, kita ukur ulang lagi. (14). Ya, ternyata bermain ya. Jika saya renggangkan kabel hanya 4 volt ya. Kemudian bila digoyang-goyang sempat ada 14. Ya, saya akan melakukan pergantian kabel ya, tetap di channel saya. Ya, jadi di sini saya akan melakukan penyambungannya langsung dari trafo ya, karena takutnya putus halusnya ya sekitar pangkalnya. Ya, dan kemudian juga ini karena ini adalah aluminium ya, jangan sampai sudah tidak terkonek ya solderan. Ya, jadi saya beralternatif untuk melakukan penyambungan langsung pada kawat dari trafo. Ya, tetap di channel saya, kita akan mengujinya. Ya, saya sudah melakukan pergantian kabel ya dengan soket-soketnya. Ya, selanjutnya kita posisikan saja posisi aux ya, karena saya tidak punya flash, lagi dipinjam ya, dan Bluetooth juga saya pakai HP-nya. Oke, lanjut kita coba on. Ya, alhamdulillah. Sudah, saya coba tes input ya. Oke, sebelahnya. Ya, demikian ya untuk perbaikan dari amplifier DAT DA6250 yang terkadang mati ya, hanya menyala lampu indikator. Ini lampu indikator AC sepertinya ya, hanya untuk AC volt. Ya, untuk konektor lainnya, listrik lainnya yaitu ini dan ini ya. Oke, saya simpulkan bahwa kerusakan terjadi pada kabel output dari trafonya ya, sehingga tegangan turun ya, sehingga pula untuk ampli seakan tidak bekerja ya, karena hanya 6 volt ya, sementara kebutuhan tegangannya sekitar 15 volt ya, atau 14 volt untuk bisa menghidupkan audio dari power amplifier ya. Tadi di sini kita coba copot ya, pada saat terjadi tidak menyalanya Bluetooth dikarenakan 5 voltnya tidak sampai ya. Ya, kemudian kita tes input, ternyata tidak ada ya, karena tidak bekerjanya ampli dikarenakan turunnya tegangan DC voltnya yaitu hanya 6 volt ya. Oke, demikian, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.